menyampaikan perkembangan bank syariah di Indonesia pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, perbankan syariah muncul untuk memenuhi permintaan ketersediaan jasa keuangan untuk mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari masyir, gahar, dan riba. Jadi ini adalah pagarnya ya dari perbankan, jadi harus berlandaskan kepada syariah Islam. Oleh karena itu landasan filosofi perbankan syariah adalah maisir, garar, dan riba. Mari kita lihat dasar-dasarnya satu persatu. Maisir atau qimar adalah sesuatu bentuk permainan yang di dalamnya diberikan syarat apabila seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari permainan yang dikalahkan. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini sebetulnya sudah dilarang dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 92. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Bapak-Bapak Ibu sekalian, kata-kata judi saya kira sudah tidak asing lagi di kita, dan Indonesia pernah mengalami banyak hal-hal yang berkaitan dengan perjudian. Bahasa zaman saya kecil ada togel begitu ya, itu termasuk judi. Kasino blackjack, lotre, mesin slot, judi online, poker. Nah sekarang yang lagi ngetop adalah judi online. Jadi ini judi di Indonesia masih belum bisa terima. Di Malaysia, Bapak sekalian, saya beberapa kali, dan terakhir saya 3 bulan yang lalu ke Malaysia, itu di Genting Malaysia ada memang tempat perjudian, kasino. Nah, jadi itu diperuntukkan untuk orang asing. Jadi orang Indonesia datang ke sana, lihat paspor, boleh main judi. Tapi kalau orang Malaysianya itu langsung dipenjara. Jadi hanya untuk orang asing. Ya, jadi kalau di Malaysia, jadi orang asing yang bersenang-senang, ya di Genting itu ada tempat kasino mewah banget ya. Nah di sana hanya orang asing yang boleh main. Orang pribuminya, orang bumi putranya kalau main ya di penjara gitu. Next Pak Edi. Yang kedua adalah garar. Garar adalah sebuah transaksi bisnis yang di dalamnya tidak terdapat kejelasan bagi para pihak, seperti kualitas, kuantitas, fisik barang, waktu penyerahan, bahkan melanggar prinsip-prinsip syariah. Jadi kalau di dalam bahasa kitanya, garar ini spekulasi begitu. Jadi apa contohnya spekulasi? Ijon termasuk spekulasi. Jadi kita membeli buah-buahan yang masih berbunga begitu ya. Nanti kalau kita taksir, nanti kalau sudah berbuah itu adalah hak kita. Itu tidak boleh ya. Begitu juga ijon sapi. Sapinya baru sedang hamil, kemudian kita beli taksir, kita bayar. Nanti kalau sudah beranak buat kita, kan kita tidak tahu anak 1, 2, apa 3. Itu juga tidak boleh, itu adalah spekulasi. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, dua hal inilah yang memagari konsep dari perbankan. Yang ketiga tentunya, next Pak Edi, ini adalah riba. Saya kira kalau riba sudah tahu, menambahkan nilai dari sesuatu. Jadi kita tidak boleh menyimpan uang di bank, karena di bank konvensional itu ada bunganya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 29,
Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ini saya kira riba ini yang tidak boleh kita lakukan. Apa saja yang termasuk dalam kegiatan riba menurut referensi tadi jelas, menyimpan uang di bank kita mendapatkan bunga itu termasuk riba. Yang kedua adalah main palas valuta asing, itu juga main saham, bahwa asik main saham, uang investasi berapa, kapan dijual, kapan masuk, itu juga termasuk riba. Bursa emas, kalau kita beli emas nyimpan dijual lagi nggak apa-apa, tapi sekarang ada bisnis bursa emas. Jadi standarnya adalah emas, kapan menjual emas, kita nyetor uang berapa lot, satu lotnya biasanya 10 juta begitu. Nah itu tidak boleh. Kemudian kartu kredit ya termasuk juga tidak boleh. Karena kita memakai uang pinjam di situ, kita ambil transaksi 1 juta, akhir bulan kita harus bayar tambahan kan itu. Kartu kredit termasuk juga tidak boleh. Next, Pak Edi. Bapak yang kami hormati, perkembangan bank syariah di Indonesia. Perbankan syariah Indonesia sampai saat ini masih harus terus berjuang melihat pertumbuhan yang sekarang semakin baik, meskipun beberapa hal masih ada kekurangan. Kepedulian dalam membantu sesama semakin meningkat, terutama dalam permasalahan ekonomi. Bapak sekalian, kalau kita meminjam uang, ada transaksi di bank syariah, biasanya dipotong 2,5% itu akan disalurkan kepada yang memerlukan. Itu termasuk salah satu zakat. Nah, jadi ini yang baik. Kalau kita di bank konvensional kan tidak ada. Uang dipotong aja kita ribut, kalau ini kita serahkan untuk membantu. Ini sangat baik. Bapak sekalian, perkembangan bank syariah di Indonesia disusun dengan katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan membuat 3 arah pengembangan yang disebut dengan roadmap. Ya, jadi ada 3 roadmapnya. Yang pertama adalah penguatan identitas perbankan, yang kedua sinergi ekosistem ekonomi, ketiga adalah penguatan perizinan. Ini adalah kebijakan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dulu OJK ini di bawah sama-sama di BI, sekarang dipecah khusus menangani hal-hal yang seperti ini. Ketiga roadmap ini menjadi pilar untuk pengembangan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Visi dari 3 pilar ini adalah mewujudkan perbankan syariah yang resilient, yang tangguh, berdaya saing tinggi, berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Pilar yang pertama adalah penguatan identitas, perlunya integritas profesional dan disiplin perbankan syariah. Yang kedua, mendorong menciptakan produk-produk baru yang khas. Karena ini syariah, perbankan harus berlomba-lomba untuk mencari produk-produk yang khas untuk syariah. Next, Pak Edi. Menciptakan produk-produk yang unik. Yang berikutnya adalah penguatan permodalan. Memang permodalan bank syariah masih sangat rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Pilar yang kedua adalah sinergi ekosistem. Ini bahasanya bahasa ekonomi. Jadi ini adalah ekosistem ekonomi syariah merupakan wadah yang dapat memfasilitasi keempat sektor yang berkaitan di dalam ekonomi syariah dengan perbankan syariah. Antara lain adalah industri halal. Jadi Bapak Ibu sekalian, industri halal Indonesia ini potensinya sangat besar, harus terus dikembangkan. Antara lain pakaian, ya. Jadi Tanah Abang termasuk
2 lantai atau 3 lantai khusus menjual pakaian muslim. Ini adalah industri pakaian ya, halal ya. Berikut juga makanan ya. Makan halal Indonesia malah tertinggal dengan negara-negara lain ya. Bahkan di Jepang di tempat rekreasi sudah ada banyak restoran-restoran halal. Di kita masih jarang ya. Bahkan di mal-mal label-label halalnya belum 100%, padahal ini kita adalah negara muslim 85%. Travel dan wisata halal saya sudah membahas di waktu yang lalu. Jadi kalau kita di Malaysia, kalau kita ikut wisata halal, baru masuk ke mobil sudah ada doa dan sebagainya. Kita belum ada ya, belum ada. Kemudian farmasi halal, jadi obat-obatan masih ada mengandung beberapa hal obat tertentu masih yang tidak halal. Kedepannya harus betul-betul halal 100%, karena kita tumbuhan banyak, hewani juga banyak, potensi pasar juga banyak. Ini yang harus dikembangkan di industri halal. Berikutnya adalah jasa keuangan. Tentunya di dalam ekonomi syariah juga ada asuransi syariah, gadai syariah, sama reksadana syariah. Ini akan menjadi hubungan satu sama lain. Keuangan sosial syariah ini terkait dengan filantropi ya. Jadi filantropi itu ada lembaga-lembaga amil zakat, lembaga-lembaga yang menyalurkan dana sosial untuk masyarakat. Antara lain Lajismu, kalau di Muhammadiyah ada Lajismu gitu ya. Kami dosen dipotong gajinya untuk bayar Lajismu. Nanti disalurkan untuk membantu sesama muslim yang memerlukan untuk pengembangan UKM, untuk beasiswa mahasiswa, membangun sekolah-sekolah, masjid-masjid. Ini ada di Lajismu. Begitu ada yang umum kita tahu adalah dompet duafa. Bapak Ibu sekalian, itu adalah termasuk keuangan sosial Islam. Yang terakhir adalah ekosistem ekonomi syariah, antara lain adalah sektor religius. Ada masjid, ada mushola, ada dewan dakwah, itu semuanya, ada dewan masjid, itu semuanya harus bersinergi. Ini merupakan peluang dan tantangan bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Yang ketiga, sinergi ekosistem. Ini adalah tugasnya Bank Indonesia, memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor untuk mendirikan bank syariah ya. Pengembangan IT, pengembangan produk, kerjasama jaringan, ini semuanya bisa dilakukan di dalam bank syariah. Bapak Ibu sekalian, penguatan perbankan syariah juga harus dilakukan dengan di sini ada pengawasan, belajar banyak dari standar internasional Islamic Finance Service Board (IFSB) dan Accounting dan Audit Organization for Islamic Finance Institution. Ini adalah lembaga-lembaga internasional untuk penguatan pengawasan agar perbankan syariah menjadi kuat dan menjadi bagus. Bapak Ibu sekalian, ini adalah perkembangan bank syariah di Indonesia per tahun 2024. 10 bank syariah top 10-nya di Indonesia dilihat dari aset ya. Kita lihat paling besar asetnya adalah Bank BSI. Ini asetnya per kuartal 1 tahun 2024 adalah 357 triliun. Kemudian Bank Muamalat nomor 2 64 triliun asetnya. Kemudian unit usaha syariah CIMB Niaga 64 triliun. Unit usaha syariah BTN 54, dan yang paling kecil adalah Bank Panin Dubai Syariah. Jadi Bank Panin rupanya bank syariahnya kerjasama joint venture dengan Dubai Syariah.
16,5 triliun ini asetnya. Jadi ada 10. Kalau yang nomor 7 itu BRK itu Bank Rio Kepri ya. Jadi ini adalah di Rio, Bank Rio Kepri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan bank konvensional, ini nilai asetnya masih kecil. Di sini Bank BSI 357 triliun, sedangkan Bank BCA, bank konvensional, itu asetnya adalah 1.425 triliun. Ya, jadi disebutnya kalau bahasa keuangan disebut 1,4 kuadrilium, namanya kuadrilium. Kalau di bahasa gampangnya adalah 1.425 triliun, itu Bank BCA. Padahal BSI cuma 353, jadi ini nggak nyampe seperlimanya, ya, kecil. Ternyata bank konvensional terbesar asetnya adalah Bank Mandiri. Kalau Bank Mandiri adalah 2.324 triliun, ya, dibagi dengan bank syariah ini kecil banget. Jadi bank syariah masih jauh. Bapak Ibu sekalian, ini adalah saya ingin membandingkan perkembangan bank syariah dunia. Ini dari salah satu sumber, top 10 Islamic Bank World Leading Institution for Islamic Finance in 2024. Jadi bank nomor 1 ini adalah Al Barakah Banking Group, ini Bahrain. Yang kedua adalah Dubai Islamic Bank, ini Uni Emirat Arab, ini di Dubai. Yang ketiga adalah Qatar Islamic Bank. Yang keempat HSBC Amanah Dubai, Uni Emirat Arab. Yang kelima adalah Ar-Rashhi Bank di Riyadh di Saudi Arabia. Yang nomor 6 ada di Asia nih, Malaysia, Maybank. Di kita juga ada Maybank ya. Maybank Islamic ini adalah nomor 6. Yang nomor 7 adalah Standard Charter Saadik, ini Dubai lagi, Uni Emirat Arab. Baru yang keempat ini adalah Kuwait Finance House. Yang ke-9 Bank Al Habib, ini Karachi, ini Pakistan, ada nih Asia. Yang ke-10 adalah Al Barakah Turki Participan Bank, ini Istanbul. Baru Indonesia di dunia, Bank BSI nomor 30. Ini jauh lebih baik. Sebelum 3 bank syariah Indonesia bergabung, kita nomornya 200 ya. Setelahnya bergabung Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Mandiri sama Bank BNI ya Syariah. Jadi naik nih sekarang ranking ke-30. Ini versi lain, ini yang saya ambil yang terakhir ya. Ternyata konstelasinya berubah sangat cepat ya. Ini semester 1 tahun 2024. Ini didominasi oleh Bank Syariah Arab Saudi ya. Yang di tadi awal Ar-Rashhi Bank Riyadh itu nomor 5, sekarang nomor 1 ya. Ini dari aset ya. Jadi kita lihat asetnya ada 215 US dollar triliun, millions ya. Ini triliun ya berarti ya. Nah, di sini kalau kita lihat nomor 1 Ar-Rashhi Saudi Arabia, Saudi National Bank. Nomor 2 Kuwait naik ke atas. Tadi 8, sekarang nomor 3. Dubai nomor 4, turun ke bawah dari yang sebelumnya. Ada yang ke-6 Al-Limna Bank Saudi Arabia. Maybank masih masuk di urutan ke-7, sebelumnya urutan ke-6. Ada yang baru sekarang di sini ada Abu Dhabi Islamic Bank. Qatar turun, sebelumnya ke-3, sekarang menjadi nomor 9. Baru yang terakhir adalah Riyadh Bank Saudi Arabia. Dari
susunan di sini bisa kita lihat bahwa Saudi Arabia menempatkan 1, 2, 3, 4, ada 5 bank syariah top ya. Jadi ada 5 bank masuk top 10. Jadi secara logika memang Saudi Arabia adalah negara terkaya, kemudian juga tiap tahun jamaah banyak, ini pasti perbankan sirkulasi keuangannya sangat baik. Indonesia masih tetap ya di posisi ke-30 di top bank syariah dunia. Next, Pak Edi. Jamaah yang kami hormati, peluang bank syariah di Indonesia antara lain adalah potensi pasar yang besar. Prospek bank syariah sangat baik karena memiliki potensi pasar yang sangat besar. Potensi di luar negeri juga banyak. Belum ada bank syariah Indonesia buka di luar negeri. Ya, ke depan Indonesia bisa ekspansi seperti Malaysia ada di Maybank ada di seluruh dunia. Indonesia belum ya. Mudah-mudahan ke depan karena potensinya sangat besar. Yang kedua adalah dukungan pemerintah, kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi harus terus dipacu agar mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia. Berikutnya yang ketiga adalah potensi perputaran dana besar. Sebagian besar penduduk kita 85% adalah muslim, potensi perputaran uang harus bagus ya, terutama untuk produk-produk tabungan haji dan umroh, penyetoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, ini yang harus terus digali, diberikan stimulus oleh pemerintah agar menjadi lebih baik lagi. Yang keempat adalah alternatif bagi masyarakat. Banyak masyarakat kita yang tidak mau menyimpan uang di bank konvensional, tapi uangnya belum disimpan di bank syariah, masih disimpan di rumah ya, di bantal saja, di bawah bantal saja. Nah ini khawatir ya. Nah ini sekarang ini adalah peluang untuk disimpan di bank syariah. Namun terus terang saja kami punya pengalaman pelayanannya masih belum maksimal dari bank syariah ya. Kami karena di Muhammadiyah itu harus syariah, awalnya pakai bank BSI. Gara-gara pimpinan ada masalah, bank BSI-nya diputus di seluruh Indonesia, tidak boleh Muhammadiyah nyimpen di BSI. Sekarang pindah ke Bank Mega Syariah. Ternyata kendalanya banyak, ATM-nya jarang ya. Jadi ATM-nya tidak bisa. Jadi kalau kita di ATM bersama, potongan uangnya banyak. Jadi kami dikomplain sama dosen-dosen, sama karyawan, ini potongan gaji, udah gaji kecil dipotong terus sama bank. Karena mencari bank syariah ATM-nya jarang ya. Walaupun ada bank mega, kami bank mega syariah, kalau di bank sesama bank mega pun juga dipotong gaji, kecuali kalau dipotong uangnya, kalau ngambil uang begitu. Dosen ngambil uangnya kan tidak banyak-banyak, 100.000 dipotong 10.000, 7.500 terasa katanya. Kalau 10 kali ibu-ibu ngambilnya sedikit-sedikit katanya. Jadi ini menjadi pemikiran bahwa bank syariah ini harus besar agar bisa masuk ke seluruh lini pasar, potensi pasar perkembangan di Indonesia. Tantangan yang dihadapi perbankan syariah, yang pertama tadi sudah disampaikan, permodalan masih jauh, kita hanya nomor 30 di dunia. Di dalam negeri kita hanya bank BSI masih 20% modalnya dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu dimohon para investor, para pengusaha muslim Indonesia untuk terus meningkatkan investasinya atau membuat bank-bank syariah yang besar. Yang kedua, terbesar SDM. Memang sekali lagi bank syariah tidak sama dengan bank konvensional, produk-produknya harus diciptakan yang betul-betul syariah. Nah ini harus banyak belajar dari bank-bank luar negeri, bank syariah luar negeri, terutama Saudi Arabia dengan Malaysia yang sudah jauh lebih maju. SDM-nya kita masih lemah.
Yang ketiga, ini adalah resiko yang sangat krusial, sama dialami oleh seluruh bank, baik konvensional maupun bank syariah, yaitu kredit risk, resiko kredit macet, ya. Jadi tingkat macet dari bank syariah rasionya lebih besar daripada bank konvensional, karena bank-bank syariah belum bisa marah-marah, nggak bisa pakai debt collector, nggak bisa maksa-maksa. Jadi ini ada kelalaian dari kita sebagai nasabah. Jadi bank resiko macet uang bank syariah ini sangat besar. Jadi kalau ditagih mungkin insya Allah nggak bayar gitu. Ini jadi akhirnya ada kendala di sini. Berikutnya adalah cyber risk. Karena sekarang sudah digitalisasi, beberapa bank sering dijebol, tiba-tiba dananya hilang. Ini adalah yang harus diperkuat di bank syariah. Fraud risk ini adalah kejahatan, risiko kejahatan, korupsi, dan lain sebagainya. Ini saya kira berada di mana-mana. Berikutnya yang keempat, next Pak Edi. Tantangan tentang infrastruktur, teknologi dan infrastruktur juga perlu segera dibenahi agar dapat bersaing dengan bank konvensional. Bank syariah masih jauh, tadi saya sampaikan, antara lain adalah ATM-nya masih sedikit ya, bank syariah. Allahumma inna sallallahu salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wa nabina lisha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.